Bab 511. Perang Pegunungan Bagian 2. Honoria membidikkan senapan bolt actionnya. Putri cantik yang berubah menjadi privateer itu, menggenggam selongsong peluru cadangan di antara bibir merah mudanya yang menawan, seolah-olah itu adalah sebatang rokok. Ia juga memegang beberapa amunisi di antara jari-jarinya di tangan yang menopangnya. Saat bersenjatakan senapan bolt action satu tembakan, ini adalah teknik umum yang digunakan untuk mengurangi waktu pengisian ulang. Sebentar lagi, tim mortir akan melancarkan serangan ke desa yang tak terduga itu, dan dengan demikian memulai serangan mereka. Saat itu, Putri Bizantium berada di antara kru privateernya, yang ditempatkan tepat di luar desa penduduk asli di Pegunungan Andes. Selama beberapa minggu terakhir mereka telah bertempur dan berjuang keras untuk sampai sejauh ini di negeri asing. Kini mereka akhirnya mendapatkan harta karun. Meskipun hanya sebuah desa pertanian kecil dari masyarakat zaman batu primitif, Honoria yakin pasti ada sesuatu yang layak digali di dalamnya. Setidaknya, mereka bisa mengatasi kekurangan pangan mereka saat ini. Maka, dengan tekad yang kuat, dan keinginan untuk membalas dendam atas kematian saudara-saudara perempuannya, Honoria telah memerintahkan penyerangan ke desa ini. Apakah penduduk desa ini terkait dengan gerombolan perang yang telah menyergap krunya sejak kedatangan mereka? Honoria tidak tahu, dan ia pun tidak peduli. Di mata para pengikutnya, semua penduduk desa itu sama, sehingga dengan menumpahkan darah di sini, mereka akan membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang gugur. Setelah penantian yang terasa seperti seumur hidup, deru mortir dan ledakan dahsyatnya pun terdengar, sekaligus memberi isyarat kepada para privateer untuk memulai serangan. Honoria pun bangkit dari balik perlindungannya dan menyerbu desa, diikuti oleh krunya. Saat mereka mendekati sasaran amukan mereka menembaki penduduk desa yang tak menaruh curiga karena mengira sedang terjadi bencana alam. Bunuh mereka semua. Badai peluru melesat ke arah penduduk desa yang tak bersenjata, menghujani tubuh mereka dengan lubang-lubang berdarah. Detik berikutnya, Honoria dan anak-anak perempuannya menarik baut senapan mereka, dan memasukkan satu peluru yang terselip di antara jari-jari mereka. Setelah mengisi ulang senjata, mereka mengangkat dan menurunkan moncongnya sekali lagi, lalu membidik sasaran berikutnya. Para prajurit desa kini menyadari bahwa mereka sedang diserang, sehingga mereka bergegas menuju musuh tak dikenal itu dengan perisai dan tombak mereka. Namun, ketika mereka menyadari bahwa sekelompok perempuan sedang menyerang, mereka ragu untuk merespons. Mereka tidak dapat membayangkan adanya pasukan perang yang semuanya perempuan. Rupanya, suku ini tidak ada hubungannya dengan mereka yang menyerang Honoria dan krunya, sehingga mereka tidak terbiasa dengan senjata dan taktik yang digunakan para gadis. Mereka mengangkat perisai anyaman mereka untuk melindungi diri dari serangan musuh. Namun, peluru-peluru itu menembus pertahanan mereka seolah-olah tidak ada sama sekali. Menyerang dada para prajurit desa dan menyemburkan darah mereka ke udara. Honoria tidak tahu, dan ia juga tidak peduli. Desa ini tidak ada hubungannya dengan musuh-musuhnya sebelumnya. Sebaliknya, ia memimpin serangan ke arah barisan prajurit yang hanya sedikit jumlahnya yang bisa dikerahkan musuh, dan menembaki mereka. Untungnya, hanya ada sedikit pria yang mampu bertempur di desa itu, sehingga setelah melepaskan tembakan pertama mereka, para gadis itu menerjang para penyintas dengan bayonet mereka, membantai perlawanan yang hanya sedikit jumlahnya yang bisa dikerahkan desa. Dalam hitungan menit, para perompak asing telah merebut desa, mengumpulkan penduduk setempat di tengah desa, dan mengikat mereka dengan tali. Honoria segera menyampaikan perintahnya kepada pasukan di bawah komandonya. Aku ingin satu regu untuk menjaga para tahanan ini. Sedangkan kalian semua, cari makanan, air, dan apapun yang berharga. Desa ini milik kita. Para kru Queen Honoria Srevenge mengangkat senapan mereka ke udara dan bersorak. Kemenangan ini diraih dengan mudah, dan setelah berminggu-minggu disergap musuh, mereka merasa akhirnya memiliki wilayah operasi yang aman. Sementara kru Honoria mengacak-acak desa, Ratu Bajak Laut sendiri mengeluarkan pistol suar dan mengisi suar hijau sebelum menembakkannya ke udara. Meskipun telah mendaki selama berminggu-minggu, Honoria dan krunya belum mencapai Andes terlalu jauh, melainkan masih dalam jarak pandang dari kapal dan para pelautnya. Ketika suar hijau menyala, itu menandakan bahwa para privateer yang berlayar telah mendirikan base camp yang aman. Mereka yang tetap tinggal di kapal telah menunggu sinyal ini selama berminggu-minggu, ketika akhirnya mereka menatap suar hijau di langit malam yang memancar dari puncak pegunungan di atas. Rasa lega yang luar biasa memenuhi hati mereka. Adapun penduduk desa yang ditawan, mereka menatap cahaya hijau aneh yang menerangi langit dengan rasa takut sekaligus hormat. Mereka tak dapat membayangkan sihir apa yang telah disihir oleh orang-orang asing ini hingga menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Setelah menyalakan suar, Honoria mulai mencari sesuatu untuk dimakan di sekitar desa. Akhirnya, ia menemukan tumpukan persediaan desa dan membukanya, memperlihatkan sebuah produk aneh. Honoria memegang benda itu di tangannya, sama sekali tidak menyadari bahwa obsesi suaminya terhadap dunia baru sepenuhnya berpusat pada sayuran ini. Di tangan Honoria ada sebuah kentang, sesuatu yang Berengar telah berjuang keras untuk hidup tanpanya sejak ia pertama kali bereinkarnasi ke dunia ini.
Sekilas, benda ini tidak hanya tidak menarik, tetapi juga biasa saja. Namun, sayuran ini, dan sayuran sejenisnya, merupakan makanan pokok terbesar yang bisa diminta oleh masyarakat. Jika Honoria dapat membawa kembali sayuran ini dalam jumlah yang melimpah, mereka dapat dibudidayakan di Austria dalam skala industri, dan memberikan banyak manfaat bagi populasi kerajaan yang terus bertambah. Namun, bagi Ratu Bajak Laut ini, sayuran ini terasa kurang menarik. Jika bukan karena ia dan krunya sedang kehabisan makanan, ia tak akan pernah berpikir untuk memakannya. Meskipun dalam hati ia memprotes, ia mengeluarkan setumpuk kentang dan memerintahkan krunya untuk memasaknya. Aku tidak peduli apa yang harus kau lakukan, tapi siapkan saja semua benda ini, dan buatlah agar bisa dimakan. Sepertinya tidak beracun, jadi jangan ragu. Elfrun mengangguk, lalu meraih keranjang anyaman berisi sayuran dan mengupas kulitnya yang tebal dengan bilah pisaunya. Sementara itu, rekan-rekannya menyalakan api dan menyiapkan panci masak. Setelah areanya siap, Elfrun merogoh tasnya dan mengeluarkan wajan, lalu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalamnya, sebelum memasukkan potongan kentang ke dalamnya. Dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, ia menggoreng kentang tersebut sebelum menaburinya dengan garam dan merica. Setelah sebagian besar sayuran matang sempurna, Elfrun membawakan sepiring hidangan kepada Honoria dan menawarkan kapten rasa pertama dari hidangan baru ini. Saat itu Honoria praktis kelaparan, dan setelah beberapa menit terakhir mengendus aroma gurih kentang goreng, ia tak lagi memandang rendah sayuran itu. Alih-alih, ia bersemangat untuk menggigitnya terlebih dahulu, dan setelah itu, ia berseru kaget. Para kru menatap kapten mereka dengan tatapan ingin tahu. Mereka tidak tahu apakah tanggapannya pertanda baik atau buruk. Namun, setelah mencicipi kentang tersebut, Honoria melahapnya dengan lahap. Ia tak perlu berkata sepatah kata pun. Setelah melihat tindakan kapten mereka, para kru tak ragu lagi dan melahap kentang goreng, menikmati rasa istimewa dari sayuran yang benar-benar asing itu. Honoria kini yakin bahwa mereka telah menemukan harta karun sejati. Lupakan emas dan perak. Sayuran ini akan bernilai sangat tinggi jika mereka membawanya kembali ke tanah air. Maka, tanpa disadari, Honoria telah menemukan sesuatu yang akan membuat Raja Austria lebih menyayanginya daripada istri-istrinya yang lain untuk waktu yang cukup lama. Ketika ia akhirnya kembali ke Austria dengan muatan penuh kentang, Raja akan menghadiahi Honoria dan krunya dengan emas senilai jumlah mereka sendiri atas penemuan mereka. Sebuah tindakan yang akan mengejutkan mereka semua. Setelah berminggu-minggu konflik berdarah, melintasi pegunungan Andes, Honoria dan krunya akhirnya menemukan harta karun yang akan membuat mereka kaya raya melebihi impian terliar mereka. Penemuan kentang di dunia baru ini kelak dianggap sebagai katalis bagi era penemuan di lini masa ini. Ketika akhirnya tiba saatnya Raja Berengar von Kufstein memperkenalkan keberadaan dunia baru kepada rakyat Austria, dan bahwa kentang yang akan menjadi makanan pokok mereka berasal dari sana, para pengusaha kaya dan bangsawan sama-sama berinvestasi dalam ekspedisi ke setiap bagian dunia baru, untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Honoria dan krunya tanpa disadari telah menorehkan sejarah, selamanya dikenang sebagai penjelajah besar pertama dunia baru. Namun, kisah mereka tidak berakhir dengan perjalanan ini. Malahan, penemuan kentang menginspirasi Ratu Bajak Laut untuk berinvestasi dalam ekspedisi-ekspedisi baru di benua Amerika Selatan. Dengan reputasi yang begitu menakutkan, para perempuan muda di sekitar Mediterania pasti bersemangat untuk bergabung dengan krunya. Bab 512 Perlombaan Senjata Ibria. Sementara pasukan Austria Granada terus melakukan operasi penjaga perdamaian di seluruh kerajaan Portugal yang kini telah ditaklukkan, sebuah kekuatan baru telah bangkit di semenanjung Ibria. Kerajaan Spanyol, yang dipimpin oleh Raja Felipe de Trastamara, saat itu sedang mengalami transisi besar-besaran. Dengan dukungan finansial dari kepausan, kerajaan yang baru lahir ini telah berinvestasi besar-besaran dalam rekayasa balik dan pengembangan senjata api. Dengan berbagi teknologi dengan gereja, kedua faksi dapat menyelesaikan pembangunan serangkaian senjata baru yang akan membuat pasukan mereka lebih dekat dengan sekutu Austria dalam hal teknologi militer. Sebagai seorang Katolik yang fanatik, Raja Spanyol juga menerima teknologi pertanian yang bocor dari penguasa kepausannya untuk melawan revolusi pertanian yang terjadi di wilayah tetangga selatannya. Saat ini, Raja Felipe sedang mengamati pasukan yang baru dilatih, yang dibentuk sebagai pasukan bala bantuan petani. Mereka hanya membutuhkan waktu 3 minggu untuk menjadi cukup kuat dalam menggunakan senjata baru. Pasukan bala bantuan ini dilengkapi dengan semacam pelat baja amunisi, yang disalin dari desain Austria lama yang dirampas selama perang kemerdekaan mereka. Di tangan mereka terdapat senapan laras ganda baru, lengkap dengan bayonet soket. Perwira yang memimpin peleton ini segera memberikan perintah kepada prajurit di bawah komandonya. Bangun barisan, serahkan senjata, tembak. Dengan perintah-perintah ini, para prajurit dengan cepat membentuk 2 baris, terinspirasi oleh taktik Austria kuno, di mana baris pertama berlutut, dan baris kedua menurunkan senapan mereka di atas kepala.
Setelah perintah diberikan, mereka menekan tuas yang berfungsi sebagai pemicu, mengakibatkan korek api yang menyala perlahan jatuh ke wadah berisi bubuk mesiu. Dengan demikian, campuran tersebut menyala dan bola besi kecil itu terlempar ke bawah. Gema keras bergema di udara saat proyektil besi tersebut mengenai tubuh para pedagang Granada, yang dituduh melakukan tindakan penghasutan. Karena kewarganegaraan mereka, mereka dituduh melakukan spionase, dan dijatuhi hukuman mati oleh Raja Spanyol. Sultan Hasan Al-Fadl telah bernegosiasi untuk pembebasan mereka, tetapi Sultan Spanyol menuntut tebusan raja, yang tidak bersedia diberikan Hasan. Oleh karena itu, ketika tembakan bergema di udara, dan peluru senapan menembus tubuh mereka, para pedagang Granada kehilangan nyawa mereka. Felipe menyaksikan eksekusi publik ini dan tertawa terbahak-bahak saat pasukan barunya membunuh orang-orang tak berdosa atas nama Tuhan. Ia menyesap segelas anggur sambil berseru kepada massa yang berkumpul di pusat kota Toledo untuk menyaksikan peristiwa ini. Orang-orang ini adalah orang-orang kafir beragama Islam yang memasuki tanah kami dengan kedok perdagangan untuk mengumpulkan intelijen di kerajaan kami dan melaporkannya kepada para penguasa jahat mereka. Biarlah kematian mereka menjadi pengingat bagi kalian semua bahwa siapapun, pria, wanita, atau anak-anak yang datang dari selatan adalah musuh Spanyol. Insya Allah. Tanpa disadari, bagi Raja Spanyol, sekelompok mata-mata Granada berada di antara kerumunan, menyaksikan pembunuhan rekan senegaranya. Mereka ingin sekali mengeluarkan pistol saku dan melepaskan tembakan ke dada raja. Namun, amarah mereka tetap terkendali. Tugas mereka adalah mengumpulkan intelijen, bukan membunuh. Mereka akan segera kembali ke Kesultanan Granada dan melaporkan kepada raja mereka tentang perkembangan senjata tetangga utara mereka. Hari-hari telah berlalu, dan Hasan saat ini berdiri di dalam kantornya, berbicara dengan para agen yang telah menyaksikan kematian para pedagang Granada. Maksudmu mereka telah mengembangkan senapan dan meriam yang lebih kuat. Agen utama adalah seorang wanita Arab cantik yang menganggukkan kepalanya sambil berekspresi getir. Sesungguhnya, saya yakin gereja turut bertanggung jawab atas pesatnya perkembangan senjata. Spanyol saat ini sedang mengalokasikan sumber daya sebanyak mungkin untuk memproduksi senjata-senjata ini, dan melatih pasukan baru dengan senjata-senjata tersebut. Hasan mendesah mendengar hal ini. Di sampingnya berdiri wakil pribadi mahkota Austria, dan komandan seluruh pasukan di Granada. Dengan dipindahkannya Arnulf ke koloni Wina baru, posisinya sebagai komandan sekutu di Semenanjung Ibria dialihkan kepada Adelbrand von Salzburg, yang baru saja dipromosikan menjadi marsekal lapangan. Pria itu senang berada di Granada, karena ia menikmati iklim dan perempuan-perempuan setempat. Ia juga rindu kembali ke teater Ibria sejak meninggalkan kampanye sebelumnya. Kini setelah berada di sana, ia telah mengambil peran yang jauh lebih brutal dalam apa yang disebut sebagai operasi penjaga perdamaian di Portugal. Dia mencibir dengan jijik saat mendengar apa yang terjadi di kota Toledo. Benar-benar memalukan, dan sama sekali tidak menghormati Anda dan rakyat Anda. Yang mulia, menurut pendapat saya, kita harus membalas. Saya sarankan meledakkan bom di pusat kota Toledo. Jika mereka ingin membunuh warga sipil Anda, mereka harus tahu konsekuensinya. Satu peti sederhana berisi TNT saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada pusat perdagangan ibu kota tetangga kita. Kita harus mengirim pesan bahwa penargetan warga sipil kita akan ditanggapi dengan agresi yang lebih besar. Meskipun ada saran agresif dari marsekal lapangan Austria, Jenderal Ziyad dari Hasan sendiri mempunyai pendapat yang berlawanan. Lalu apa? Memperparah kekerasan hingga perang besar-besaran meletus. Tidak, kita perlu lebih halus dalam pendekatan kita. Karena mereka menargetkan pedagang kita bisa melakukan hal yang sama. Dengan dukungan privateer Austria, kita bisa menargetkan kapal-kapal Spanyol dan menyita barang-barang mereka, lalu menjualnya ke Emirat-Emirat di Afrika Utara. Saya yakin orang Tunisia akan senang mendapatkan barang-barang Spanyol dengan harga diskon. Hasan menghela napas berat ketika mendengar dua pandangan yang berseberangan itu. Keduanya beralasan, dan ia masih ragu bagaimana melanjutkannya. Ia mulai menyesali keputusannya menikahkan adik perempuannya dengan Berengar, karena selama ini Berengarlah otak sebenarnya di balik mahkota Granada. Tanpa dukungannya yang teguh, Raja Muda itu kini mulai memahami betapa beratnya mahkota itu. Setelah perdebatan internal yang sengit, Sultan Muda itu mengangguk sebelum mengambil keputusan. Sebagai seorang raja, ia harus bersikap tegas terhadap tindakan Spanyol. Pembalasan hanya akan memicu konflik lebih lanjut. Yang ia butuhkan adalah menghambat perkembangan industri senjata Spanyol, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghambat pasokan bahan baku yang mereka terima sebagai dukungan dari kerajaan Katolik lainnya. Saya telah mempertimbangkan kedua tindakan tersebut, dan saya telah mengambil keputusan mengenai tindakan kita. Kita akan menyewa kapal-kapal perang Austria untuk menyerang kapal-kapal Spanyol, sementara agen-agen kita akan menyabotase pabrik-pabrik senjata Spanyol. Kita tidak bisa membiarkan mereka mempersenjatai seluruh pasukan mereka dengan senapan musket. Mengenai pembuatan senapan dan meriam di wilayah kita sendiri, tingkatkan pembangunan tungku pembakaran, dan terus beli peralatan dari sekutu kita.
Aku tidak akan membiarkan kesultananku tertinggal dari tetangga Katolik kita. Ziyad tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum memberi hormat kepada rajanya, sementara Adelbrand merasa diremehkan, di matanya darah harus dibalas dengan darah, meskipun menargetkan perdagangan musuh sebagai pembalasan memiliki manfaatnya sendiri, itu tidak membalas dendam atas kehidupan mereka yang dibunuh oleh umat Katolik. Meskipun ada keraguan ini, tugasnya adalah mematuhi perintah Hasan dan mendukung tindakannya. Maka, Marsekal lapangan Austria itu memberikan hormat militer seperti biasa dan menanggapi rekan sejawatnya dari Granada. Baik, Yang Mulia. Setelah menerima perintah, kedua pria itu dibubarkan, meninggalkan Sultan Muda sendirian di kantornya. Ia kembali duduk sebelum menuangkan anggur ke dalam cawan untuk dirinya sendiri. Setelah meneguknya banyak-banyak, Hasan berbicara sendiri. Ya, kakakku tersayang, aku harap kamu baik-baik saja di kehidupan barumu, karena aku sangat membutuhkan bantuanmu. Perlombaan senjata antara Kesultanan Granada dan Kerajaan Spanyol telah dimulai. Sementara itu, Kerajaan Spanyol akan terus memasok senjata yang dibutuhkan pemberontak Portugis untuk melanjutkan perjuangan mereka, dan penduduk Granada akan membalas dengan menyerang kapal-kapal Spanyol. Dengan mempekerjakan para privateer untuk bertindak sebagai bajak laut, Granada tetap menjaga kesan penyangkalan dalam tindakan mereka, yang memungkinkan mereka menghambat proses persenjataan saingan mereka. Untungnya bagi orang Granada, Ratu Bajak Laut Mediterania yang kejam berada di seberang dunia. Jika ia terlibat dalam konflik ini, ia dan krunya akan memusnahkan seluruh armada dagang Spanyol dalam hitungan bulan. Ketika agen-agen Berengar melaporkan tindakan Hasan kepadanya, ia akan senang dengan kemajuan Sultan sebagai penguasa. Pendekatan yang terukur terhadap tindakan permusuhan Spanyol memang merupakan pilihan terbaik yang ada. Jika Raja Muda itu mendengarkan nasihat Adelbrand, hal itu hanya akan memicu konflik yang lebih besar antara Spanyol dan Granada, sebuah perang yang belum siap dihadapi oleh keduanya. Adapun Putri Granada, ia menikmati hidup damai di ibu kota Austria, bersama suami barunya dan para istri saudarinya. Ia tidak akan menyadari perjuangan yang sedang dialami saudara laki-lakinya, dan bahkan jika ia memintanya kembali, ia akan menolaknya. Kini setelah menikah, kewajibannya adalah kepada suaminya, yang terutama, sebuah prinsip yang akan tetap teguh di sepanjang pernikahannya. Bab 513 Istri yang layak bagian I. Yasmin Al-Fadl sedang berdiri di dapur istana kerajaan Austria. Dengan bantuan para staf, ia menyiapkan beberapa hidangan lezat Austria untuk suaminya. Sejak pertama kali tiba di kerajaan asing milik suaminya, ia tertarik untuk mempelajari budaya, warisan, dan cara membuat hidangan lokal. Kini, ia fasih berbahasa Jerman dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan siapapun yang berbicara dalam bahasa tersebut. Meskipun tinggal di Austria, Yasmin tidak mengikuti tren mode lokal. Ia justru mengenakan kaftan tradisional, lengkap dengan cadar dan hiasan kepala yang biasa dikenakannya. Ia merasa pakaian sutra longgar khas tanah airnya lebih nyaman daripada gaun-gaun rumit para bangsawan Austria. Waktu berlalu, dan hidangan yang ia siapkan untuk suaminya pun telah rampung. Maka, dengan senyum tersungging di balik cadar tipisnya, wanita cantik Moor itu berjalan menuju kantor suaminya, tempat ia bekerja keras mengurus urusan kerajaan. Dengan ketukan pelan di pintu kayu keras, ia memberitahu pria itu akan kehadirannya. "Suamiku, aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Aku mengikuti resep yang kau buat dengan sangat detail. Semoga kau menikmatinya." Mendengar ini, Berengar langsung meninggalkan semua kegiatannya dan membuka pintu dengan senyum lebar. Ia menatap istrinya yang cantik dengan ekspresi hangat, lalu mengundangnya ke kantornya. "Yasmin, istriku tersayang, silakan masuk dan nikmati makanan ini bersamaku." Sang putri Moor tersenyum dan menganggukkan kepala saat memasuki ruangan berdua dengan suaminya. Ia kemudian meletakkan hidangan di meja sang suami, tempat pasangan itu duduk. Di atas piring terdapat beberapa sosis yang dimasak dengan saus baru. Berkat perdagangan rempah-rempah dengan India, Berengar kini mendapatkan akses ke bubuk kari, yang memungkinkannya menciptakan hidangan pokok Jerman dari kehidupan masa lalunya, yaitu currywurst. Berengar menggigit hidangan lezat itu dan tersenyum menikmati rasanya. Melihat raut wajah bahagia suaminya, Yasmin membuka cadarnya, memperlihatkan kecantikan alaminya kepada pria yang dinikahinya, sebelum dengan elegan menggigit sosis tersebut. Ia mendesah nikmat saat mencicipi hidangan itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat keduanya menikmati hidangan, Berengar berbincang-bincang dengan pengantin barunya. "Jadi, ceritakan padaku, bagaimana kehidupanmu di Austria? Apakah kamu menyukainya? Adakah yang bisa kubantu agar kamu merasa lebih nyaman?" Yasmin meneguk kari sosisnya dengan seteguk air murni sebelum mengungkapkan perasaan jujurnya tentang apa yang dirasakannya sejak pertama kali tiba di Kufstein. "Kerajaan Anda adalah salah satu dari sekian banyak keajaiban, dan harus saya akui saya terkesan dengan keindahan lanskap tanah air Anda. Namun, harus saya akui saya merasa agak rindu kampung halaman. Hal ini tidak terlalu terbantu dengan cara istri-istri Anda yang lain memperlakukan saya." Mendengar bagian terakhir ini,
Berengar langsung terdiam sebelum menatap istrinya dengan tatapan penuh tanya. Ia tidak menyadari bahwa istrinya menghadapi kesulitan seperti itu dan langsung menginterogasinya tentang perilaku istri-istrinya yang lain. Apa mereka memperlakukanmu dengan buruk? Demi Tuhan, salah satu dari perempuan itu pasti sudah menindasmu. Aku akan membiarkan mereka hidup. Melihat tatapan murka sang suami, Yasmin segera menggelengkan kepala sebelum mengklarifikasi masalah tersebut. Mereka tidak benar-benar menindas saya, hanya saja mereka benar-benar mengucilkan saya. Saya merasa terasing, seolah-olah saya tidak pantas berada di sini. Namun, jika ada satu perempuan tertentu yang benar-benar memusuhi saya, itu adalah Adela. Saya rasa keyakinannya telah membutakannya, dan dia menganggap saya sebagai musuh, dan yang terburuk, pelacur asing. Selain itu, saya merasa dia agak iri dengan tubuh saya. Wajah Berengar muram saat mendengar ini. Meskipun ia menduga akan ada perlawanan dari istri-istrinya terhadap kedatangan Yasmin, ia tidak menyangka akan mendapat perlakuan sekeras itu. Ia berusaha keras memikirkan cara untuk membuat kehidupan pengantin barunya lebih nyaman di rumah tangganya. Namun, sesaat kemudian, ia mendengar wanita itu mengungkapkan perasaan yang tak terduga. Sambil mendesah berat, Yasmin mengusap perutnya yang sedang hamil dengan senyum hangat di wajahnya. Namun, itu bukan masalah besar. Aku tak pernah menyangka istri-istrimu yang lain akan bersikap ramah kepadaku. Sikap mereka yang menjaga jarak, alih-alih bersikap kejam, adalah sebuah berkah tersendiri. Selama aku memilikimu dan anak ini, aku akan baik-baik saja. Aku berjanji, selama aku menjadi istrimu, aku akan selalu berada di sisimu dan mendukungmu serta tujuan-tujuanmu semampuku. Berengar tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini, meskipun ia akan memikirkan cara-cara untuk memperbaiki kondisi kehidupan Yamin, dan hubungan antara Yamin dan istri-istrinya yang lain. Selama Yamin merasa cukup, ia pun bahagia. Memikirkan hal ini, Berengar teringat sesuatu yang penting. Ia segera membuka laci mejanya dan mengeluarkan sepucuk surat sebelum menyerahkannya kepada istrinya tercinta. Kakakmu baru saja mengirimiku kabar terbaru tentang keadaan tetangganya. Sebagai kakak perempuannya, kupikir kau akan tertarik. Yasmin segera membaca isi surat itu. Saat membacanya, raut wajahnya berubah muram. Fakta bahwa kerajaan Kastilia dan Aragon telah bersatu, dan kini dengan semena-mena mengeksekusi warga negaranya, merupakan sumber kekhawatiran. Karena itu, ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya saat ia bertanya kepada Berengar apa rencana tindakan untuk menghadapi perkembangan baru ini. Ini meresahkan. Permusuhan terang-terangan terhadap rakyatku memang sudah kuduga, tapi mengajukan tuduhan palsu terhadap para pedagang kami dan mengeksekusi mereka secara brutal itu keterlaluan. Bagaimana reaksi saudaraku terhadap ini? Kuharap dia tidak melakukan hal bodoh seperti menyerang warga Spanyol sebagai pembalasan. Berengar tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum ia memegang tangan Yasmin dan meyakinkannya tentang tindakan yang diambil Kesultanan Granada. Kakakmu secara mengejutkan telah memilih dengan bijak dalam pilihan pembalasannya. Sepertinya sekarang kakak perempuannya yang terlalu protektif sudah tidak ada lagi. Dia tumbuh menjadi penguasa yang cakap. Dia telah memilih untuk membiarkan kapal-kapal privateer Austria menyerang kapal-kapal Spanyol, sambil diam-diam menyabotase upaya kerajaan Spanyol untuk memodernisasi militer mereka. Yang lebih saya khawatirkan adalah tambang Kolbato. Jika informasi tentang apa yang kami panen di sana bocor, itu akan menjadi penyebab perang. Yasmin tampak bingung. Meskipun ia sangat ingin tahu lebih banyak informasi tentang operasi pertambangan Berengar di Spanyol, ia tidak tahu apakah ia berhak bertanya. Lagi pula, tampaknya itu rahasia negara, dan ia merasa tidak berhak ikut campur dalam urusan semacam itu. Melihat ekspresi rumit di wajah istrinya, Berengar kembali bersandar di kursinya sebelum menceritakan apa yang sedang dilakukannya di balik layar. Yasmin, kau istriku, dan jembatan antara dua kerajaan kita. Jika aku tidak bisa mempercayakan informasi sensitif seperti itu padamu, lalu siapa lagi yang bisa aku percaya? Nanti, jika kau punya pertanyaan tentang operasiku di Ibria, kau hanya perlu bertanya. Dengan demikian, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil yang hanya diketahui segelintir orang. Saya secara khusus meminta hak penambangan di Kolbato karena daerah itu penuh dengan endapan sendawa. Setahu saya, Kolbato adalah salah satu dari sedikit tempat di Eropa di mana sendawa terbentuk secara alami dalam jumlah yang begitu besar. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda tentang konsekuensi yang akan timbul jika mereka mengetahui hal ini. Mata kuning Yasmin terbelalak kaget mendengar pernyataan itu. Ia tidak tahu bagaimana Berengar bisa tahu tentang hal seperti itu, padahal bahkan mahkota Aragon pun tidak mengetahuinya. Ia menggigit bibir bawahnya dengan gugup sebelum mengungkapkan isi hatinya. Jika Spanyol mengetahui hal ini, mereka akan segera bergerak untuk merebut tambang-tambang saltpeter, dan dengan demikian, melanggar perjanjian Anda. Sekalipun mereka tidak siap berperang saat ini, mereka tidak bisa membiarkan musuh mereka memiliki simpanan cadangan strategis yang begitu besar dan krusial. Dengan merebut ranjau ini,
mereka bisa memutus ketergantungan mereka pada perdagangan Mesiu dari timur, dan bahkan bisa memasok dunia Katolik. Dengan demikian, menimbulkan ancaman signifikan bagi Granada dan Austria. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa mengetahui isi ranjau ini. Berengar menyeringai saat ia duduk dan mendengarkan penjelasan istrinya tentang situasi geopolitik yang sedang terjadi. Hanya sedikit pria yang bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan tentang urusan dunia hanya dengan bertukar kata-kata. Bahkan lebih sedikit lagi wanita yang bisa menunjukkan pengetahuan dan pandangan jauh ke depan yang begitu luas. Mungkin hanya Linde yang mampu melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba ia memiliki rasa hormat yang baru terhadap Yasmin. Bab 514 Istri yang Layak Bagian 2. Berengar menatap istri keempatnya dari seberang meja dengan rasa hormat yang baru ditemukannya. Selama ini, sebagian besar pikirannya tentang wanita cantik asing itu adalah bahwa ia adalah wanita yang anggun dan dewasa yang bertindak sebagai istri yang sah, dan dalam banyak hal memainkan peran sebagai kakak perempuan yang tak pernah ia miliki. Karena itu, ia tersenyum sebelum memberikan wanita itu rasa hormat yang pantas ia dapatkan. Tidak heran mengapa saudaramu bisa bertahan begitu lama melawan kekuatan musuh di semua sisi. Ternyata adiknya adalah otak sebenarnya di balik kerajaan Granada selama ini. Penilaianmu benar, itulah sebabnya aku telah mengerahkan cukup banyak aset untuk secara diam-diam melenyapkan agen-agen kerajaan Spanyol yang berada dalam radius 100 meter dari ranjau. Harus kuakui, aku telah meremehkan kecerdasanmu. Tadi kau bilang akan mendukungku dengan cara apapun. Meskipun begitu, aku tidak akan membebanimu dengan posisi pemerintahan yang kuat jika kau tidak menginginkannya. Aku sangat mengharapkan masukanmu untuk hal-hal penting di masa mendatang. Silakan mampir ke kantorku kapanpun kau mau. Aku jauh lebih suka kau ditemani daripada beberapa calon istriku yang lain. Yasmin terkekeh saat mendengar ini sebelum bertanya lebih jauh tentang pernyataan Berengar. Masalah di surga. Berengar hanya mengejek tanggapan ini sebelum mengeluh tentang urusan bela dirinya. Jangan salah paham, aku sayang anak-anak perempuanku, dan aku akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Namun, mereka semua punya kekurangan. Adela begitu saleh sehingga imannya membutakannya terhadap realitas kehidupan. Ia memiliki gambaran dunia yang sangat ideal, dan tidak memahami kekejaman manusia. Karena itu, ia harus selalu dilindungi dan dinaungi, itulah juga alasan mengapa ia bersikap sok suci. Namun, kelemahan ini juga merupakan kekuatannya, karena memungkinkannya menciptakan rasa budaya yang utopis bagi rakyat saya. Berkat citra Austria dan rakyatnya yang glamor inilah ia menjadi menteri propaganda yang begitu efektif. Di sisi lain, Honoria berjiwa bebas dan sedikit liar. Ia tidak peduli dengan politik, juga tidak peduli dengan apapun selain kesenangan hedonistiknya sendiri. Meskipun hal ini menjadikannya kekasih yang luar biasa, ia bukanlah sosok yang pantas disebut ratu. Terkadang sulit dipercaya bahwa wanita ini dibesarkan sebagai seorang putri dari Kekaisaran Bizantium yang perkasa. Meskipun tidak bisa berbincang secara cerdas dengan Honoria tentang hal lain selain pembajakan, semangat kemandirian dan keingintahuannya yang alamilah yang memungkinkan saya menggunakannya sebagai senjata melawan musuh-musuh saya. Inilah yang juga mendorongnya untuk menjelajahi wilayah-wilayah dunia yang belum dikenal tanpa rasa takut. Ia memiliki peran yang harus dimainkan, meskipun ia dianggap memalukan di istana. Yasmin terkekeh mendengar deskripsi suaminya tentang istri-istrinya yang lain. Dari interaksinya yang terbatas dengan para perempuan itu, ia harus mengakui bahwa kata-kata suaminya cukup akurat. Namun, ia menyadari bahwa suaminya tidak menyebutkan satu istri lagi, sehingga ia meminta pendapat jujur suaminya tentang Linde. Bagaimana dengan Linde? Aku lihat kamu ragu untuk mengungkapkan pikiranmu tentang dia. Berengar memasang ekspresi muram di wajahnya saat ia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada mata atau telinga yang tak diinginkan di dekatnya. Setelah memastikan mereka benar-benar sendirian di kantornya, Raja Muda itu meneguk bir yang dibawakan Yasmin untuk makan siangnya. Setelah meneguk bir hangat itu beberapa teguk, ia mendesah berat sebelum mengungkapkan pendapat jujurnya tentang istri keduanya. Linde itu, rumit, bisa dibilang. Dia cerdas, licik, manipulatif, dan suka menipu. Namun, satu hal yang kusadari sejak pertama kali bertemu dengannya adalah dia luar biasa kejam dan picik. Berkat latihanku yang saksama, dia berhasil menjinakkan sifat jahatnya. Meskipun demikian, dia sangat setia, dan mencintai keluarganya lebih dari apapun. Sejujurnya, saya bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe wanita yang akan melakukan apapun, sejahat apapun, demi keselamatan orang-orang yang dicintainya. Untungnya, saya telah berhasil memanfaatkan sisi gelap karakternya untuk melawan musuh-musuh saya. Sejujurnya, tampaknya, saya mungkin sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bukan rahasia lagi bahwa saya berutang banyak padanya, dan saya senang dia ada di pihak saya. Saya takut membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar mendukung saudara laki-laki saya dan ayahnya. Tak diragukan lagi, saya pasti sudah meninggal sebelum saya bisa menggantikan ayah saya.
Dalam arti tertentu, saya bisa mengaitkan semua kesuksesan saya dengan pengorbanan wanita itu. Yasmin merasa sedikit iri ketika mendengar kekaguman dan rasa hormat dalam suara Berengar terhadap Linde. Bahkan ada sedikit rasa takut dalam nadanya, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Karena itu, tanpa sadar ia menggigit bibir bawahnya saat menanyakan pertanyaan yang langsung terlintas di benaknya. Bagaimana denganku? Apa pendapat jujurmu tentang karakterku? Berengar tersenyum mendengar jawaban ini. Karena ia telah begitu jujur kepada perempuan ini tentang perasaannya terhadap orang lain, wajar saja jika ia memberikan pendapatnya yang tulus. Sejujurnya, meskipun kita sudah menikah, aku merasa belum mengenalmu sebaik yang seharusnya. Sebagian memang salahku. Aku terlalu sibuk menjaga dan memperluas kerajaanku sehingga aku sering mengabaikanmu. Namun, dari apa yang kupahami dari sedikit waktu yang kuhabiskan bersamamu, kau benar-benar perwujudan seorang istri sejati. Kau cerdas, dewasa, baik hati, penyayang, dan bersedia melakukan apapun yang kuminta. Selain itu, kau memang istriku yang paling cantik, tapi jangan bilang yang lain aku bilang begitu. Linde pasti akan membunuhku kalau tahu aku lebih tertarik padamu daripada dia. Yasmin mulai terkekeh mendengar pujian-pujian itu. Ia mengira sebagian besar pujian itu benar, tetapi satu hal yang tidak disebutkan Berengar adalah kesalahannya. Mengingat hal itu, ia langsung mendesak Berengar untuk mendapatkan jawaban. Sanjunganmu kuhargai, tapi katakan apa kesalahanku. Kau mengeluh tentang semua calon istrimu yang lain. Tentunya kau punya sesuatu yang menurutmu bisa kuperbaiki. Berengar memikirkan pertanyaan ini secara mendalam selama beberapa saat sebelum sesuatu langsung muncul dalam benaknya. Sejujurnya dia tidak tahu apakah dia harus menyebutkannya, tetapi setelah beberapa saat dia memutuskan untuk tetap mengatakannya, lagi pula dia telah sepenuhnya jujur kepada wanita itu sampai saat ini. Bagaimana aku mengatakannya dengan halus? Aku akan sangat berterima kasih jika kamu merapikan rambutmu, kamu tahu, di bagian itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah wanita cantik nan eksotis itu sebelum ia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah Berengar sungguh tak ternilai, seolah ia merasa malu atas namanya karena hanya menyebutkannya. Semakin ia tertawa, semakin merah wajah Berengar, hingga akhirnya ia tak punya pilihan selain menjawab. Baiklah, suamiku, jika itu keinginanmu, aku akan mengurusnya mulai sekarang. Setelah mengatakan ini, wanita itu menopang dagunya dengan tangannya sambil menatap penuh kasih sayang pada prianya. Ia tak bisa menahan diri untuk menggodanya tentang penampilannya yang kebingungan. Kamu manis banget kalau lagi malu. Kamu pikir aku bakal tampar kamu karena komentar kayak gitu. Kamu nggak perlu khawatir kayak gitu sama aku. Apapun keinginanmu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Berengar mendesah berat. Ia tahu jika ia mengatakan hal seperti itu kepada istri-istrinya yang lain, kemungkinan besar mereka akan malu dan mungkin menamparnya. Lega rasanya melihat seorang wanita begitu percaya diri dengan penampilannya sehingga ia tidak malu mendengar permintaan yang begitu sugestif. Namun, apa yang dilakukan wanita itu selanjutnya mengejutkannya. Yasmin bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arahnya sebelum dengan sensual membisikkan kata-kata berikut di telinganya. Karena itu permintaanmu, bagaimana kalau kita mandi bersama malam ini, hanya kita berdua, dan aku akan mengizinkanmu untuk memangkas rambutku. Berengar langsung tercengang mendengar jawaban ini. Ia tak pernah menyangka seorang perempuan berani sekali menawarinya dengan tawaran seaneh itu. Namun, ia tak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia pun menelan ludah yang menggenang di tenggorokannya dan mengangguk mengiyakan sebelum menjawab dengan ekspresi serius di wajah tampannya. Jika Anda bersikeras. Melihat tatapan suaminya yang tegas, Yasmin terkikik sekali lagi sebelum bangkit dari tempat duduknya dan mengambil nampan yang biasa digunakan untuk membawa makanan Berengar. Setelah itu, ia berjalan ke pintu dan meninggalkan satu komentar terakhir sebelum pergi. Baiklah, aku menantikan malam ini. Setelah mengatakan ini, ia meninggalkan raja muda itu sendirian, sementara 1000 pikiran membanjiri benaknya. Ia takjub melihat bagaimana wanita ini menarik perhatiannya setiap kali ia berbicara. Ia benar-benar meremehkannya. Bab 515 Mandi Sensual Bagian I. Berengar duduk di pemandian kerajaannya, hanya mengenakan handuk di pinggangnya, yang tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun Yasmin belum bergabung dengannya, ia yakin perempuan itu akan menepati janjinya. Karena itu, ia sudah siap menghadapi prosesi yang akan berlangsung di ruangan suci ini. Di tanah di samping kolam air raksasa terdapat serangkaian strip wax dan gunting. Tujuannya sederhana, merapikan bulu kemaluan Yasmin dengan wax bikini klasik. Lagi pula, dengan penelitian dan pengembangan bahan sintetis, hanya masalah waktu sebelum ahli kimianya menciptakan licra, dan ketika itu terjadi, ia akhirnya bisa membuat bikini yang layak untuk para wanitanya. Meskipun sudah lama merencanakan bulan madu untuknya dan istri-istrinya, Berengar akhirnya memutuskan untuk menunggu lebih lama dari perkiraan awalnya.
Mengapa harus pergi ke Granada di musim panas, padahal mereka bisa pergi ke Karibia di musim dingin, dan menikmati surga tropis yang bebas dari hawa dingin. Dalam benaknya, ia sudah bisa membayangkan penampilan istri-istrinya dan bikini mereka. Ia punya rencana khusus untuk Yasmin, bikini mikro yang nyaris tak memperlihatkan putingnya dan bulu-bulunya yang dipangkas rapi. Lagi pula, tak seorang pun boleh melihat istri-istrinya di pulau pribadinya, jadi ia bebas memakaikan mereka pakaian renang seminimal mungkin. Mengenai pulau mana yang akan ia taklukkan untuk dijadikan lokasi istana musim dingin kerajaan, ia belum memutuskan. Meskipun ia tahu ia menginginkan pulau kecil dengan populasi lokal yang sedikit, yang dapat ia gunakan sebagai bagian terbesar dari tenaga kerjanya untuk membangun istana megah yang rencananya akan ia bangun di atas istana Belvedere dari kehidupan masa lalunya. Saat ia merenungkan hal-hal itu, pintu terbuka. Saat Yasmin menyelinap masuk, ia diam-diam menghampiri suaminya yang sedang duduk di bak mandi, lalu memeluknya erat-erat sambil mencium pipinya. "Maaf membuatmu menunggu. Apa kau sudah mulai tampaku?" Berengar terkekeh mendengar suara istri keempatnya, lalu menggenggam tangan coklat istrinya dan menciumnya lembut. Setelah itu, ia menyeretnya ke dalam bak mandi. Kejadian itu menyebabkan cipratan air yang luar biasa. Wanita itu muncul dari dasar kolam dengan senyum di wajahnya, lalu berenang mendekat dan memeluk suaminya erat-erat, menempelkan putingnya yang merah muda gelap ke dada bidang pria itu. Pada saat inilah dia melihat peralatan-perawatan di sisi bak mandi dan terkikik. "Kau tidak bercanda, baiklah, kalau itu yang kau mau, aku tidak keberatan menghiburmu." Setelah berkata begitu, ia keluar dari kolam dan duduk di tepi kolam sambil merentangkan kakinya, memperlihatkan bibir bawahnya, dan bulu lebat alaminya kepada suaminya. Berengar terkekeh melihat pemandangan indah itu. Setelah menikmati pemandangan itu sejenak, Yasmin menggodanya. "Apakah kamu akan hanya menatapnya sepanjang waktu, atau kamu akan mulai bekerja?" Raja Austria muda itu tersadar kembali setelah pernyataan ini, sebelum meraih strip wax yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia dengan hati-hati menempelkannya di area yang akan membentuk waxing bikini klasik. Setelah melakukannya, ia memberi peringatan yang adil kepada istrinya. "Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah ini akan menyakitkan atau tidak, jadi saya hanya memperingatkan Anda sebelumnya." Menanggapi hal ini, Yasmin hanya mendengus sebelum memberi izin kepada suaminya untuk melanjutkan. "Aku sudah besar. Aku bisa menahan sedikit rasa sakit. Ayo, rawat aku. Ini yang kau mau, kan?" Berengar menyeringai mendengar ini. Tanpa ragu, ia langsung mencabut wax strip pertama dari selangkangan istrinya, membuat istrinya memekik kaget. Namun, ia tak tinggal diam, dan segera mencabut sisanya, mencabut bulu di area tersebut hingga ke akar-akarnya. Setelah wax selesai, barulah ia mendongak dan melihat ekspresi istrinya, melihat istrinya menggigit jari-jarinya. Sebagai seorang sadis sejati, Berengar sedikit senang melihat perempuan itu meringis kesakitan, namun ia segera menenggelamkan sisi jahat kepribadiannya itu, sebelum meraih tangan mungil perempuan itu dan mengisap jari-jari yang telah digigitnya. Setelah itu, ia tersenyum sebelum meyakinkan istrinya bahwa bagian yang menyakitkan itu telah berakhir. "Tenang saja sayang, bagian selanjutnya tidak akan menyakitkan." Setelah mengatakan ini, ia mengambil gunting dan mulai memangkas sisa-sisa rambut kemaluan Yasmin dengan ringan agar bersih dan mengembang. Setelah memastikan ia telah menatanya sesuai keinginannya, ia membersihkan peralatan mandi di bak mandi sebelum menatap hasil kerjanya dengan senyum puas. Ia mengangkat cermin tangan ke arah kemaluan Yasmin untuk memperlihatkan penampilannya kepada Yasmin sebelum mengomentarinya. "Sudah selesai, harus kukatakan, kamu 20 kali lebih seksi sekarang karena aku sudah merapikan area ini dengan sempurna." Yasmin menatap tubuh bagian bawahnya sendiri dengan sedikit wajah memerah. Ini pertama kalinya ia menatapnya begitu intens. Bahkan untuk wanita setenang dan setenang dirinya, itu agak memalukan. Namun, ia harus mengakui, bagian itu terlihat lebih baik setelah dibersihkan. Saat itulah sebuah ide jahat terlintas di benaknya. Ia segera menarik suaminya keluar dari kolam dan mendudukkannya di sebelahnya, lalu meraih strip lilin dengan seringai licik di wajahnya. "Baiklah, karena kamu sudah melakukan apa yang kamu mau pada bulu tubuhku, sekarang giliranku untuk merapikanmu." Berengar hanya tersenyum mendengar itu. Dengan senyum puas di wajahnya, ia menerima tantangan istrinya. "Baiklah, lakukan yang terburuk." Mendengar ini, Yasmin tak berani menahan diri. Ia tak akan berhenti sampai semua bulu tubuh suaminya tercabut sepenuhnya. Baru setelah selesai, Berengar bercermin dan mengangguk. Ia harus mengakui bahwa penampilan bercukur bersih jelas merupakan pilihan yang tepat. Sementara itu, Yasmin merangkul bahunya dan mencium lehernya dengan lembut sebelum memberikan saran yang kuat kepada suaminya. "Sekarang setelah kita menyelesaikannya, bagaimana kalau kita bersenang-senang sedikit?" Berengar menyeringai ketika mendengar ini sebelum berbalik dan mencium bibir istrinya. Setelah melepaskan cengkramannya pada wanita itu, ia meminta klarifikasi. "Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu?"
Yasmin hanya tersenyum sambil menuntun suaminya kembali ke bak mandi, lalu mendudukkannya di tepi kolam. Ia meraih sabun mandi cair sebelum menyemprotkannya ke seluruh payudaranya yang besar berukuran F. Setelah benar-benar berbusa, barulah ia memasukkan batang penis suaminya yang panjang dan tebal ke dalam dua gundukannya. Sang raja muda tak menyangka akan mendapat hadiah sebesar itu, dan langsung mengerang nikmat saat istrinya menggunakan seluruh asetnya untuk memuaskannya. Ia mengisap ujung penisnya saat meluncur di antara payudaranya yang berbusa, memaksanya mendekati klimaks. Setelah beberapa menit menjalani perawatan ini, Berengar tak kuasa lagi menahan nafsunya, dan menyemprotkannya ke seluruh wajah istrinya, lalu mengalir turun ke payudaranya yang besar. Wanita itu dengan lihai menjilati tubuhnya hingga bersih sebelum menyeret suaminya ke dalam kolam, dan menempatkannya di belakangnya. Meskipun usia kehamilannya sudah beberapa bulan, Berengar sangat ingin bercinta dengannya dengan benar. Maka, tanpa ragu sedetik pun, ia memasukkan batangnya yang tegak ke dalam gua yang merayap itu dan mengobrak-abrik istrinya. Mungkin sang istri senang dengan penampilan mereka berdua yang terawat, tetapi Putri Granada tampak lebih tegang dari biasanya. Dinding-dindingnya menjepit di sekelilingnya, memaksanya untuk terus-menerus mendorong masuk dan keluar seperti piston saat ia mengisinya hingga penuh. Akhirnya Berengar tak sanggup lagi menahan tekanan itu, dan melepaskan semua yang ada di dalam dirinya, seolah-olah ia ingin menghamilinya lagi. Setelah memastikan setiap tetes cairan berhasil masuk ke rahimnya, ia menarik keluar dan kembali tenggelam ke dalam bak mandi, mengambang di air seolah-olah telah mencapai nirwana. Sementara Yasmin, ia berlutut, berendam dalam air panas, berjuang memulihkan tenaganya setelah kenikmatan yang begitu intens. Akhirnya, pasangan itu berkumpul dan membersihkan diri dengan benar setelah latihan fisik yang begitu berat. Ketika mereka akhirnya keluar dari kamar mandi, Berengar dan Yasmin akan menyaksikan dua pengantin wanita yang cemburu memelototi suami mereka karena telah pergi diam-diam bersama si cantik berkulit kecoklatan. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, Yasmin menyeringai sambil berjalan pergi, meninggalkan satu kalimat yang membuat para gadis iri. Kalian harus lebih cepat jika kalian ingin memonopoli suamiku. Pernyataan ini langsung memancing amarah kedua perempuan muda itu, yang kemudian mengalihkan kemarahan kolektif mereka dari suami mereka kepada Putri Granada. Berengar menatap penuh kekaguman atas pengorbanan tanpa pamrih pengantin barunya dan mengingat-ingat untuk berterima kasih kepada Yasmin nanti karena telah bertindak sebagai martir. Adapun si cantik Moorish, ia hanya menyeringai sambil berjalan pergi. Ia tak hanya menikmati waktu berdua yang berkualitas dengan suaminya, bebas dari pengaruh para jalang itu. Ia juga membuat hidup suaminya sedikit lebih mudah dengan mengalihkan amarah mereka kepadanya. Dengan begitu, ia tentu saja telah mengamankan posisinya di hati suaminya. Lagi pula, ia berasal dari budaya poligami. Tidak seperti istri-istri Berengar lainnya, ia tahu cara bermain harem. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.